selamat datang di channel INR Tutorial. Oke Sobat INR, kita akan coba melanjutkan tutorial belajar RAB-nya. Untuk pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyelesaikan perhitungan volume untuk pekerjaan yang terakhir itu ada pekerjaan pengecatan dinding dengan cat air ya. Jadi di pertemuan sekarang, kita akan coba lanjutkan pada pekerjaan pengecatan kusen, pintu, jendela, dan ventilasi. Kemudian ada pekerjaan pengecatan untuk plafon. Kemudian yang terakhir ada pengecatan pada list profil ya. Seperti apa penjelasan dan pembahasannya tentang cara perhitungan volumenya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Oke Sobat INR, kita langsung saja menghitung volume pekerjaan pengecatan kusen, pintu, jendela, dan ventilasi ya. Untuk yang bagian pertama kita mulai dari perhitungan volume untuk kusennya. Secara prinsip untuk perhitungan pengecatan pada kusen, kita akan mencari luas permukaan kusennya yang kelihatan. Jadi itu prinsip dasarnya. Nah, di sini untuk metode perhitungan kita kelompokkan berdasarkan perhitungan kita sebelumnya ya. Di sini ada kusen pintu P2, kemudian ada kusen jendela J3, dan yang ketiga ada kusen ventilasi P1 ya. Kita akan langsung masuk ke bagian yang kusen pintu P2. Untuk data yang bisa kita ambil dari perhitungan kita sebelumnya yang di sini, yaitu yang pertama ada jumlah unit, kemudian dimensi kayu kusennya. Nah, di sini untuk di bagian panjang total dari kayu yang dibutuhkan pada kusennya tidak kita ambil data ini ya. Ini sebagai koreksi nantinya. Karena di sini di dalam perhitungannya ada kusen yang catnya penuh, ini untuk panjang yang kedua. Kemudian ada kusen yang catnya sebagian. Ya, ini yaitu panjang 1 ya. Nah, di sini kita langsung saja inputkan datanya. Kita harus melihat gambar lagi ya. Nah, di sini kita akan coba lihat pada gambar untuk kusen pintu P2. Bagian yang cat penuh yaitu di bagian tengah yang di sini. Kemudian yang cat sebagiannya yaitu di bagian sisi yang bersentuhan langsung dengan dinding ya. Jadi ini sekeliling. Oke, langsung saja kita masukkan datanya. Untuk yang pertama yaitu yang di bagian horizontal yaitu 1,7 ya, yang bagian atas. Kita langsung masukkan untuk panjang cat sebagiannya 1,7. Kemudian kita tambahkan dengan sisi yang di kiri dan kanan. Nah, karena di sini kita ngitungnya dari tepi terluar sampai ke sini. Jadi untuk yang bagian arah vertikal atau tinggi ini kita menggunakan ukuran 2,7 kemudian dikurang dengan tebal dari kusen ini, sehingga kita peroleh itu 2,65. Kemudian untuk kanan juga 2,65, sehingga untuk panjang pada bagian cat sebagian itu yaitu 7 meter. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung bagian yang dicat. Untuk menghitung bagian yang dicat, sobat bisa melihat di potongan kusennya. Nah, karena di sisi ini langsung berhubungan dengan dinding ya, tentu tidak bisa kita cat. Jadi yang permukaan yang akan nampak yaitu bagian sini ya, tebal. Kemudian lebar kusennya yang ini 15 cm, kemudian di sini 5 cm. Oke, kita langsung masukkan datanya 0,05 meter, kemudian kita tambahkan dengan 0,15, kemudian kita tambahkan lagi dengan 0,05, sehingga untuk bagian yang akan kita cat 0,25. Kalau kita cek di sini seperti ini, mengikuti alur pada kusennya seperti ini. Kemudian kita RI. Nah, untuk panjangnya yang ini 0,25. Jadi perhitungan
kita secara manual ini sudah dikoreksi ya. Oke, untuk yang bagian luas kita peroleh dari hasil kali antara panjang dengan bagian yang akan kita cat. Nah, karena di sini satuannya meter, kemudian dikali dengan meter, akan menjadi satuannya meter persegi. Kemudian kita lanjut ke bagian cat penuhnya, yaitu panjang 2 ya. Nah, di sini kita langsung melihat pada gambar untuk yang panjang 2, untuk yang cat penuh yaitu di bagian ini ya, kayu buzennya, kemudian yang tegak atau vertikal yang ini. Oke, kita langsung masukkan di sini. Kalau kita ukur dari titik sini sampai ke sini itu 1,6. Nah, kita masukkan datanya 1,6, kemudian kita tambahkan dengan yang vertikal yang di sini itu 0,5. Nah, diperoleh untuk bagian panjang untuk cat penuhnya itu 2,1. Nah, sekarang untuk bagian yang kita cat tentu yaitu keliling ya, keliling dari buzennya dari ini ya. Oke, kita langsung masukkan di mana 0,05, kemudian kita tambahkan dengan 0,15, kita tambahkan lagi 0,05, yang kita tambahkan lagi dengan 0,15, sehingga untuk bagian sisi yang akan kita cat itu 0,4 meter. Langkah berikutnya juga sama ya, di bagian luas 2 yaitu hasil kali antara panjang dengan bagian yang kita cat. Langkah berikutnya kita akan jumlahkan ini untuk luas yang pertama, kemudian ditambah dengan luas yang kedua. Nah, hasilnya ini. Oke, untuk sebagai koreksi, karena di sini panjangnya panjang 1 ya untuk sebagian, kemudian panjang 2 untuk cat penuhnya, kita cek, kita tambahkan seperti ini 9,1. Kemudian kita cek pada perhitungan kita sebelumnya, itu total panjang buzen pintu P2 itu 9,1. Jadi untuk perhitungan panjangnya sudah sesuai. Nah, di sini kita baru menghitung luas pengecatan untuk 1 unit buzen, sedangkan jumlah unit buzen pada pintu P2 yaitu 2 unit. Nah, langkah berikutnya kita totalkan, kita kalikan dengan jumlah unit, kemudian kita kali dengan jumlah dari luas pengecatan untuk 1 buzennya, sehingga diperoleh 5,18 meter persegi. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua yaitu buzen jendela J3. Nah, untuk perhitungannya konsepnya juga sama dengan pintu P2 ya. Di sini kita akan mencari panjang untuk cat sebagian, kemudian panjang untuk cat penuh. Nah, pada jendela J3 untuk yang sebagian yaitu yang bagian tepi sini ya. Oke, kita masukkan datanya. Di sini untuk penyangkutannya yaitu 2 meter ya, 2 meter, kemudian ditambah dengan 2 meter di bawah. Jadi kita langsung saja 2 meter, kemudian ditambah 2 meter, kemudian ditambah dengan, nah kalau untuk yang bagian vertikal atau yang tinggi ini kita ngitungnya dari sini sampai ke sini. Jadi 1,7 kita kurangi dengan tebal buzen di bawah sama di atas ya. Jadi dapatnya 1,6 di bagian kiri, kemudian di bagian kanan juga sama. Nah, diperoleh untuk panjang satunya yaitu 7,2 meter. Langkah berikutnya kita menentukan bagian yang akan kita cat. Ini juga sama ya dengan perhitungan kita sebelumnya. Yang ini kita kopikan saja. Kemudian untuk perhitungan luasnya juga sama. Oke, sekarang kita ke bagian panjang yang kedua, yaitu untuk cat penuhnya. Nah, di sini bisa kita lihat
yang bagian vertikal yang ini ya, yang bagian tengah tingginya itu 1,6, jumlahnya ada 2. Jadi kita masukkan 1,6. Kemudian yang di sini karena kita sudah menghitung ini secara keseluruhannya, jadi kalau untuk yang horizontal di sini kita hitungnya dari garis sini sampai ke sini. Jadi dapatnya yaitu 0,6 kita kali dengan 3. 0,6 kita kalikan dengan 3. Nah, didapat untuk panjang yang kedua yaitu 5 meter. Kemudian untuk bagian yang dicat juga sama. Kita tinggal ketikan yang di atas ya. Ini. Nah, diperoleh untuk satu unit kuzennya yaitu 3,8 meter persegi. Angka berikutnya kita totalkan. Itu sama ya dengan perhitungan pintu P2. Oke, sekarang kita akan cek lagi di bagian panjang kuzennya. Nah, di sini diperoleh 12,2. Sedangkan di perhitungan kita sebelumnya itu panjang totalnya 12,2. Berarti untuk perhitungan panjangnya sudah sesuai. Oke, kita lanjutkan ke bagian pengecekan kuzen ventilasi ya. Nah, di sini juga sama. Konsepnya juga sama dengan perhitungan pintu P2, J3 ya. Jadi kita langsung saja inputkan datanya 0,7, ada 2. Kemudian kita tambahkan kiri dan kanannya yaitu 0,5. Nah, untuk bagian yang dicat juga kita kopikan. Nah, sedangkan untuk yang cat penuhnya tidak ada di sini ya. Jadi kita tidak masukkan atau kita tidak inputkan datanya, biarkan saja di sini 0. Oke, langkah berikutnya kita totalkan sehingga diperoleh untuk pengecatan kuzen ventilasi kesatunya yaitu 2,4 meter persegi. Oke, sekarang kita cek untuk bagian panjang. Di sini panjang untuk satu unit kuzennya itu 2,4. Kita cek di sini itu 2,4. Oke, langkah berikutnya kita totalkan untuk volume cat pada kuzennya. Nah, di sini kita ambil data perhitungan yang di bagian P2, kemudian J3, dan yang terakhir ventilasi P1. Nah, diperoleh hasilnya ini. Oke, kita lanjutkan ke yang perhitungan yang kedua, yaitu perhitungan untuk volume cat pada pintu panel ya. Nah, di sini data yang kita butuhkan dari perhitungan kita sebelumnya yaitu kita ambil yang ini saja. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini sudah dilinkkan. Sedangkan untuk data tambahan yaitu tebal dari pintunya. Nah, untuk tebal pintunya bisa dilihat pada gambar. Nah, bisa coba lihat di sini. Tebalnya ada 3 cm, kalau dijadikan ke meter yaitu 0,03 meter. Langkah berikutnya kita akan menghitung keliling pintu yang dicat. Nah, di sini kita akan menghitung kelilingnya, keliling pintunya ya, seperti ini. Kita ambil lebar pintunya 0,81, kemudian kita tambah dengan tinggi pintunya 2,1, kita tambah lagi dengan 0,81, kita tambahkan lagi dengan tinggi pintunya seperti ini. Langkah berikutnya kita akan menghitung luas pengecatan untuk satu buah pintu. Nah, di sini di bagian luas kita kelompokkan juga ya. Di sini ada luas depan, kemudian untuk sisi belakangnya juga. Sedangkan untuk yang bagian arah tebal pintunya di sini juga ya, yang bagian kelihatan. Nah, di sini kita akan cari yang di depan dan di belakang terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini ada di depan kemudian ada di belakang, itu ada dua permukaan. Kemudian kita kalikan dengan lebar pintunya, kemudian dikali dengan tinggi pintunya. Nah,
diperoleh hasil ini. Kemudian yang di bagian keliling pintunya kita tinggal ambil data ini ya, kemudian kita kalikan dengan berapa tebal pintunya. Nah, kemudian kita jumlahkan dan kita totalkan. Karena di sini kita baru menghitung untuk satu buah pintu, sedangkan di dalam satu unit ada 2 buah pintu, kemudian jumlah unitnya ada 2. Nah, itu kita kalikan ya, 2 unit dikali 2 buah dalam 1 unit ya, kemudian dikali dengan 2 unit, boleh 14,31 meter persegi. Maka berikutnya kita totalkan, karena di sini pintunya hanya ada pintu kedua, jadi datanya cuma 1. Nah, ini kita totalkan saja. Oke, untuk perhitungan berikutnya kita ke bagian volume cat untuk jendela kaca rangka kayu ya. Nah, di sini yang akan kita cat tentu di bagian rangka kayunya ya, yang di sini. Oke, kita langsung masukkan datanya. Untuk data yang bisa kita ambil dari perhitungan kita sebelumnya yang di sini hanya yang sampai ke sini ya. Jadi datanya kita ambil jumlah unit, kemudian jumlah dalam satu unit, kemudian lebar rangka sisi luar, tinggi rangka sisi luar ini sama dengan yang sini ya. Nah, kemudian untuk tambahan datanya yang bisa kita lihat pada gambar yaitu ada lebar rangka sisi dalam. Nah, untuk lebar rangka sisi dalam itu yang ini ya, di bagian dalamnya. Kemudian untuk tingginya yang ini. Nah, di sini untuk arah dalamnya bisa dilihat ukurannya 0,5, sedangkan untuk yang bagian tingginya yaitu 0,95. Kita inputkan datanya di sini. Kemudian yang kita perlukan data yaitu dimensi rangka jendelanya, karena di sini sudah dijelaskan di bagian keterangan sini ya. Untuk rangka kayunya ukuran 36. Nah, di sini kalau kita jadikan ke meter yaitu 0,03, kemudian 0,06. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung keliling sisi luar rangkanya. Nah, untuk keliling kita ambil data lebar sisi luar, kemudian kita tambahkan dengan tinggi sisi luar, kita tambahkan lagi dengan lebar sisi luar, dan kita tambahkan lagi dengan tinggi sisi luar, sehingga diperoleh ini. Nah, rumusnya kita tambahkan semuanya ya. Kemudian untuk yang keliling sisi dalam, kita ambil data yang sisi dalam yang ini. Tambahkan semuanya seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita rata-ratakan. Untuk rumusannya yang sisi luar kita tambahkan dengan sisi dalam, kemudian kita bagi 2. Langkah berikutnya kita akan menghitung luas pengecatan untuk satu buah rangka jendela ya. Jadi kita menghitungnya untuk satu buah ini. Nah, caranya di sini kita akan bagi, itu ada luas depan, belakang, kemudian ada luas di bagian sisi luar ini arah ketebalnya ya, kemudian sisi dalamnya atau keliling arah ke dalam. Oke, kita langsung hitung. Nah, karena di sini depan belakang, jadi di sini ada angka 2, itu 2 luasan depan belakang. Kemudian kita kali dengan di sini ada dimensi dari angkanya yaitu 0,06. Nah, kemudian kita kalikan dengan keliling rata-rata. Nah, boleh ini. Oke, untuk berikutnya kita ke bagian luas keliling sisi luarnya. Untuk sisi luar kita ambil data yang keliling sisi luar, kemudian kita kalikan dengan 0,03 tebal dari rangkanya. Kemudian untuk yang sisi dalam juga sama, ambil data ini kita kali dengan 0,03. Nah, untuk jumlahnya untuk satu unit itu 0,57 meter persegi ya. Nah, karena di sini untuk jumlah unitnya ada 10, kemudian jumlah dalam satu unitnya ada 2, kita kalikan, kemudian kita kalikan dengan luas untuk satu buah rangka jendela.
hasilnya ini. Oke, kemudian kita totalkan ya, karena di sini cuma ada kategorinya 1, jadi datanya cuma 1. Oke, ini yang bagian terakhir di bagian pekerjaan ini ya. Kita masuk ke perhitungan volume cat untuk ilusi kusen atau papan ventilasinya ya. Jadi di sini untuk data yang bisa kita ambil yaitu data di bagian ilusinya di sini. Yang bisa kita ambil datanya yaitu di sini kita kategorikan berdasarkan perhitungan sebelumnya ya. Di sini ada pintu P2, J3 dan ventilasi P1. Nah, di sini untuk data di bagian pintu P2 yaitu kita ambil data ini ya. Nah, yang ini datanya 3 yang bisa kita ambil seperti ini. Data tambahan di sini kita menghitung berapa jumlah papannya ya. Untuk menghitung jumlah papan di bagian detail pintu P2 yang ini ya, untuk satu lubang ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita masukkan datanya 5. Kemudian untuk dimensi papan ventilasinya ini berdasarkan keterangan gambarnya ya di sini. Nah, kayunya 2/15 di 0,02 kemudian 0,15. Maka berikutnya kita menghitung keliling dari penampang papan ventilasinya ya. Ini kita gunakan 0,02 tambah 0,15 dan ditambah dengan 0,02 tambah dengan 0,15 didapat 0,34 meter. Maka berikutnya kita mencari luas pengecatan untuk satu buah ventilasi ya. Satu buah ventilasi yang ini, satu buah yang ini ya. Maksud keterangan di sini kita dilihat pada gambar yang ini. Nah, jumlah papan ventilasinya ada 5. Kemudian untuk lebar ventilasi yang ini ya, untuk lebar yang ini 0,78. Kemudian yang ini ambil keliling dari papan ventilasinya, sehingga untuk satu buah yang ini tadi diperoleh yaitu 1,33 meter persegi. Kemudian kita totalkan. Nah, di sini untuk jumlah unit pintu P2 itu ada 2 unit. Kemudian untuk jumlah ventilasi ya, untuk satu unit ini ada 2. Ini 1, 2. Kemudian ini kita ambil datanya, kemudian kita kalikan. Nah, kemudian untuk di bagian jendela J3 juga sama. Kita tinggal masukkan data yang 3 ini dari perhitungan sebelumnya. Nah, kemudian untuk jumlah papan ventilasinya 5 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk dimensi papan ventilasinya. Nah, untuk perhitungan kelilingnya juga sama. Kita ambil saja data ini, kopikan. Nah, langsung link di ini. Nah, untuk luas pengecatan untuk satu buah ventilasi juga sama ya perhitungannya, seperti ini. Kemudian dikali lebar ventilasinya. Nah, langkah berikutnya kita totalkan. Ini sama ya. Nah, di bagian ventilasi P1 juga demikian ya. Kita tinggal kopikan ini. Nah, untuk data ini ambil di perhitungan sebelumnya ya, yang ini. Nah, untuk data tinggi ini kita tidak perlukan lagi. Kemudian masukkan data ini. Nah, untuk perhitungannya juga sama ya. Sehingga untuk kita totalkan diperoleh yaitu 39,98 meter persegi ya. Langkah berikutnya kita akan totalkan di bagian pekerjaan pengecatan kusen pintu, jendela dan ventilasi ya dengan catnya. Di sini untuk uraian perhitungannya ada 4 buah. Perhitungan untuk volume cat pada kusen, pintu panel, jendela rangka
jendela kaca rangka kayu, kemudian gelususen atau papan ventilasi ya, sehingga diperoleh untuk luas yang akan kita cat itu 111,17 meter persegi. Nah, sekarang kita bikinkan ke sini. Oke, untuk pekerjaan berikutnya ada pekerjaan pengecatan plafon ya. Nah, untuk perhitungan volumenya di sini keterangan sudah ada ya. Volume cat sama dengan luas pemasangan plafonnya. Jadi kita ambil saja data perhitungan di bagian pekerjaan plafon yang kita hitung sebelumnya. Kita cek di sini. Nah, di sini datanya kita ambil yang ini ya. Nah, untuk jumlahnya yaitu 209,3 meter persegi. Nah, sama. Kemudian untuk yang pengecatan list profil, kita juga ambil data sebelumnya ya, yaitu berupa panjang. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk bagian sisi yang dicat. Nah, kita lihat pada gambarnya. Yang di sini kita lihat kita plafon seperti ini. Nah, untuk bagian yang akan kita cat tentu yang bagian sisi ini ya. Nah, jadi kita ukurnya seperti ini saja. Itu 0,06. Sekarang kita inputkan datanya di sini. Nah, sehingga langsung diperoleh hasil luas yang akan kita cat itu 11,47 meter persegi. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial kita berikutnya kita akan coba kembali ke awal ya, karena di sini belum saya jelaskan tentang lingkup pekerjaan persiapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.